warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini Bu Nur Hayati akan menjelaskan materi mengenai lingkaran. Yang pertama ada contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran. Ada jam, ada roda, ada koin, ada pizza, ada hula hoop, yang terakhir ada donat. Nah, apa sih lingkaran itu? Teman-teman pasti udah belajar ya dari taman kanak-kanak, udah tahu apa itu lingkaran. Lingkaran itu termasuk dalam bangun datar, tapi pengertiannya lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Ibu ulangi ya, lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, di kelas 6 ini teman-teman akan belajar unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, ada pusat lingkaran. Yang kedua, jari-jari. Yang ketiga, diameter. Yang keempat, ada busur. Yang kelima, tali busur. Yang keenam, apotema. Ketujuh, juring. Kedelapan, tembereng. Nah, pusat lingkaran itu yang mana sih? Nih, Bu Guru mau kasih tahu ya. Yang pertama, pusat lingkaran adalah titik tengah lingkaran. Nih, Bu Nur bikin titik ya. Dinamain titik O. Nah, ini namanya pusat lingkaran. Berarti kita tulis di sini pusat lingkaran adalah titik O. Nah, yang kedua, Bu Nur tarik garis dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Nah, kita kasih nama. Ini A, ini B. Nah, garis yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar itu disebut diameter. Maka diameternya adalah garis AB. Ini diameter. Kalau jari-jari itu setengah dari diameter. Setengahnya berarti dari titik pusat. Jadi jari-jarinya itu OB dan OA. Ini jari-jari. Selanjutnya itu busur. Busur itu adalah garis lengkung. Nih, garis lengkung di pinggir lingkaran. Nah, ini namanya busur. Busurnya menghubungkan titik A dan titik B. Maka busurnya adalah AB. Tapi lambang atasnya melengkung karena busur itu garis lengkung. Selanjutnya Ibu mau buat seperti ini. Ibu namain. Ini C, ini D. Kemudian mau buat seperti ini. Nah, kemudian seperti ini. Ini E. Nah, tali busur. Yang selanjutnya tali busur. Tali busur itu adalah nih yang menghubungkan antara busur dan busur. Nih, garis lurus ya. Ini A, C. Kemudian apotema. Apotema jarak dari titik pusat ke tali busur. Jarak dari titik pusat ke tali busur itu apotema. Jadi O, E. Kemudian juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari. Ibu ulangi, juring adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari. Nah, kita arsir ya. Ini jari-jari, ini jari-jari, berarti daerahnya disebut
Juring, berarti daerah AOD. AOD itu adalah Juring. Terakhir, Tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang ini busur dan tali busur. Ini namanya Tembereng. Ibu ulangi ya. Jadi unsur lingkaran yang pertama, pusat lingkaran, yaitu titik di tengah lingkaran. Jadi pusat lingkaran ini adalah titik O. Yang kedua, jari-jari. Jari-jari adalah garis yang membelah lingkaran menjadi 4 bagian. Ini O, A, O, B, ada lagi O, C, dan O, D. Itu namanya jari-jari. Yang ketiga, diameter adalah garis yang membagi lingkaran menjadi 2 bagian yang sama besar. Di sini ada AB dan CD. Samain ya, CD. Yang ketiga, busur, garis lengkung. AC, CB, BD, DA. Itu garis lengkung yang disebut busur. Lambangnya melengkung, tidak garis lurus. Yang kelima, tali busur adalah garis yang menghubungkan antara busur. Garis lurus ya teman-teman, A, C. Kemudian apotema. Apotema adalah jarak antara titik pusat dengan tali busur. Ini jaraknya, ditarik garis. Berarti apotemanya adalah OE. Yang ke-7 adalah juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari. Nah, jari-jarinya OD, OA. Maka daerah ini disebut juring. Yang terakhir, tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini daerahnya. Ini disebut tembereng. Sekian penjelasan kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Selanjutnya silahkan latihan soalnya dikerjakan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.